Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Partolos selaku Kepala KPKN Semarang, yang terhormat rekan-rekan KPKN Semarang, dan terutama yang terhormat yang luar biasa sekali adalah Pak Arief dengan tim dari KPKN Pontianak. Sepertinya tidak salah kiranya untuk kita nantinya akan mendengarkan sharing session kiat sukses pembangunan ZIWBK pada KPKN Pontianak. Mohon izin melaporkan sebelumnya, beberapa waktu yang lalu kami menjalin komunikasi dengan bagian kepatuhan internal kantor pusat DJKN terkait mentor untuk pembangunan ZIWBK pada KPKN Semarang. Pada saat itu kami berkomunikasi dengan teman-teman di kantor pusat, kira-kira nanti mentor kami siapa gitu kan. Kebetulan membuka ruang, bagian KI kantor pusat DJKN membuka ruang, silahkan diusulkan saja dari KPKN Semarang kira-kira menghendaki KPKN yang mana selaku mentor. Pada saat itu kami diskusikan dengan Pak Partolo, kami mengusulkan salah satunya adalah KPKN Pontianak. Itu usulan yang nomor satunya seperti itu Pak Arief. Kebetulan sepertinya itu diamini oleh pihak kantor pusat DJKN tadi pagi. Sepertinya sudah secara formal KPKN Pontianak ditunjuk selaku mentor dalam pembangunan ZIWBK pada KPKN Semarang. KPKN Pontianak pada kesempatan ini juga selaku mentor dari KPKN Serang juga Pak. Jadi sepertinya sudah sangat pas sekali membawahi nanti Serang dan Semarang. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan sosok dari Pak Arief Dika ini. Beliau sudah 2 kantor dalam membangun ZI di Ternate dan di Pontianak. Itu kan dua-duanya berhasil meraih predikat ZIWBK baik di Ternate maupun di Pontianak. Dan sempat juga di Ternate melakukan pembangunan ZIWBPM, tapi waktu itu diteruskan oleh penerus dari Pak Arief Dika, dan di Pontianak sepertinya ingin maju WBPM juga Pak Arief ya. Oke, tahun depan, baik. Jadi nanti kami sangat berharap nanti akan ada sharing session kiat-kiat sukses dari Pak Arief Dika dalam membangun ZIWBK, terutama di Pontianak, karena sudah terkait pengalaman Pak Arief dalam membangun ZIWBK tersebut. Mohon izin sebelumnya Pak, mungkin sebelum kita memulai kegiatan ini, sebelum kita mendengarkan kiat sukses dari Pak Arief Dika, ada baiknya demi kelancaran kegiatan kita doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan kita nantinya memberikan manfaat yang luar biasa dan memberikan kesuksesan bagi KPKN Semarang dalam meraih predikat ZIWBK tahun 2023 ini. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin terlebih dahulu Pak Arief Dika, mungkin ada baiknya kita mohon sambutan sebentar dari Pak Partolo selaku KPKN Semarang. Untuk itu, waktu dan layar kami persilahkan Pak Partolo. Baik, makasih Pak Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang saya banggakan nih Pak Muhammad Arief Dika, Kepala KPKNL Pontianak yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menjadi mentor kami nih di KPKNL Semarang. Yang saya hormati juga teman-teman dari tim KPKNL Pontianak yang sudah ikut serta dalam kegiatan pada siang hari ini, dan tentunya rekan-rekan KPKNL Semarang yang saya banggakan ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita bisa bergabung dalam agenda kita pada siang hari ini untuk sama-sama ya mendengarkan narasumber kita yang luar biasa, Pak Arief Dika ya. Kebetulan jauh ini sudah tidak asing lagi Pak Arief di Semarang. Siapa yang tidak kenal Pak Arief? Mungkin tidak hanya Semarang, tapi seluruh Indonesia. Jadi kita sangat berterima kasih ya atas waktunya yang luar biasa, karena saya yakin agenda Pak Arief ini
padat sekali ya. Di Pontianak banyak sekali kegiatannya, karena kita lihat Pak Arief ini juga banyak diperbincangkan di Kemenq, karena beliau sangat dibutuhkan ini pikirannya dan cara-cara bekerja, cara-cara melakukan suatu kegiatan, sehingga banyak sekali teman-teman yang meminta bantuan kepada Pak Ariftika untuk menjadi narasumber. Pada kesempatan ini, Pak Ariftika, kita sama-sama ingin dengarkan sharing ya terkait dengan kesuksesan yang selama ini kita tahu, sejak promosi di Ternate, membangun KPKN Ternate demikian rupa. Kalau kita lihat dari sisi sarana prasarananya saja sudah sangat luar biasa. Saya lihat kayaknya di Kemenq mungkin yang pertama kali yang memiliki kantor yang begitu unik ya, unik dari sisi desain arsitektur maupun dari sisi penataan sarana kerja, ruang kerja. Mana kita baru memulai dengan gembar-gembor open space, tapi di sana sudah melangkah jauh, sudah open space, ya. Kemudian ada UMI kalau nggak salah dulu tuh yang luar biasa ya, yang menjadi pusat perhatian Kemenq juga dulu. Kemudian kalau kita lihat di media sosialnya itu sangat luar biasa kegiatan-kegiatan di kemudian aktivitas daripada teman-teman KPKN. Kemudian juga kegiatan keseharian daripada saat. Nah, kemudian kita lihat sukses ya, ketika di Ternate sampai mendapat predikat WPK. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan mengikuti program PPPM. Namun beliau pindah ya ke Pontianak ya. Ya mungkin kira di sana tuh sudah cukup kali kapasitasnya, terlalu kecil di sana makanya, jadi underutilized, jadi dipindahkan ke Pontianak ya. Jadi harus bertahap kelihatan Pak Arief. Nah di Pontianak pun begitu. Saya lihat saya kebetulan termasuk yang memantau kegiatan Pak Ariftika nih. Mohon maaf nih kegiatan, karena saya lihat memang apa-apa yang dilakukan Pak Ariftika ini sangat luar biasa gitu. Dengan tempo yang sesingkat-singkatnya bisa merubah semuanya, merubah situasi kantor baik dari sisi sarana prasarana maupun mindset daripada sumber daya manusianya. Nah, dibuktikan pada waktu yang sesingkat-singkatnya KPKNL Pontianak itu juga berubah sangat luar biasa. Kemudian aktivitas di KPKNL Pontianak juga saya lihat dengan dinamika yang sangat luar biasa, sehingga juga menjadi sorotan daripada instansi lain. Ya, hanya Kemenq, semua kita lihat beberapa penghargaan mungkin juga diperoleh oleh teman-teman di KPKNL Pontianak. Jadi mungkin saya tidak berpanjang lebar, karena nanti yang diharapkan adalah ilmu yang akan kita dapat ini dari Pak Ariftika, bagaimana kiat-kiat untuk menjadi kantor yang berpredikat ZIWPK, di mana tahun 2023 ini KPKN Semarang diikutsertakan dalam ZIWPK. Memang di tahun 2020 kami juga pernah ikut, tapi dalam perjalanan ternyata kami dibatalkan oleh kantor pusat karena ada yang perlu dilengkapi, sehingga pada tahun ini kami diikutkan. Nah, untuk itu Pak Arief yang saya hormati, saya banggakan, mohon nanti bisa memberikan kami kiat-kiat sukses ya untuk mendapat predikat ZIWPK. Ya, mungkin dari beberapa sisi, mungkin dari sarana prasarana, kegiatan, kemudian bagaimana membangun mindset daripada pegawai, kemudian komitmen pegawai, bagaimana kita bisa menyiapkan itu semua. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, Pak Ariftika. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, hormat untuk Pak Ariftika beserta rekan tim di KPKN Pontianak. Semoga sukses selalu kita bersama.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Pak Beni. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik, tanpa berpanjang lebar, mungkin langsung saja kita segera akan mendengarkan sharing session dari Pak Arif Tika beserta tim, sekaligus memberikan motivasi bagi KPL Semarang dalam membangun ZIWBK guna meraih predikat ZIWBK di tahun 2023. Kepada Pak Arif Tika dan tim, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Pak Arif. Mas, ini di share-nya udah masuk ya? Belum ya? Tadi sempat masuk, sudah masuk Pak Arif. Ini masuk? Iya, sudah Pak Arif. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di share kanan kiri bisa nggak ya Mas Beni ya? Yang tampilannya di layar sebelah kiri sini bisa nggak ya? Oh, view iki ya. Izin Pak Arif, malah saya kurang paham Pak Arif. Maaf. Saya. Tapi ini udah masuk ya? Yang share-nya ini udah masuk ya? Hilang lagi Pak Arif. Masuk slide-nya hilang lagi. Ini Mas Beni? Sudah nampak Pak Arif. Sudah ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Partolo, Bapak sekaligus guru sekaligus pembina saya dari zaman dulu. Beliau termasuk yang mengukir luar biasa di dalam perjalanan saya. Terima kasih. Mohon izin sebelum kita mulai paparan, sebenarnya KPKNL Pontianak di tahun 2021 juga belum memperoleh predikat WBK. Jadi perjuangannya mengulang. Karena kita sadari dari hasil survei pada saat field evaluation itu, di penilaian dari survei-survei para mitra yang berhubungan dengan KPKNL Pontianak, pada waktu itu ada beberapa survei yang mengindikasikan bintang 1. Ini semua menjadi pelajaran bagi kami tentunya yang harus memperbaiki untuk di tahun 2022 dalam ikut memperjuangkan kembali pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Ini mohon izin, pada sharing session kesempatan kali ini kami beserta tim menyampaikan apa yang selama ini sedang kami perjuangkan pada waktu itu dan masih kami tetap perjuangkan karena memang KPKNL Pontianak juga diminta untuk mengikuti WBBM nantinya pada tahun 2024. Sehingga
di tahun 2023 ini pun tetap akan harus terus diperjuangkan untuk mempertahankan BPK-nya sehingga bisa mengikutinya kembali di 2024 awal di wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam outline penyampaian kali ini mulai dari profil KPK Pontianak hingga sampai ke prestasi dan penghargaan. Nanti ke depannya juga saya yakin Pak Partolo, Mas Beni, dan teman-teman semuanya di KPKNL Semarang, penyusunan paparan kita pada saat nanti kita field evaluation juga akan seperti ini. Ini membagi semua pokok-pokok outline bahasan yang akan kita sampaikan kepada tim penilai dari kementerian, dari Inspektorat Jenderal. Ini adalah profil KPKNL Pontianak, kita tidak terlalu detail. Ini adalah fondasi perjuangan yang saya yakin di KPKNL Semarang juga sudah ditentukan pastinya. Kalau di KPKNL Pontianak memilih istimewa yang kepanjangannya adalah integritas, sinergi, tawakal, inovatif, melayani, efisien, waspada, dan amanah. Ini yang selalu hampir tiap hari sebagai pengingat kita bersama dalam memberikan layanan maupun dalam menuntaskan semua tahap-tahap pekerjaan. Ini wilayah kerja, saya yakin wilayah kerja KPKNL juga di Semarang juga luas, sampai ke Blora, itu juga yang butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Dengan profil SDM-nya di KPKNL Pontianak, ini 17 laki-laki dan 14 perempuan. Ini sangat beragam sehingga lebih memberi nuansa baru. Karena biasanya sebelumnya kami berada di tempat yang mayoritas adalah laki-laki. Ini peta jabatan, sama seperti di KPKNL Semarang. Dan ini adalah area perubahan dari zona integritas wilayah bebas dari korupsi, di mana itu ada 6 area perubahan yang memang harus kita perjuangkan ke semuanya. Dari 6 area perubahan ini, di setiap area perubahan pasti ada koordinatornya, yang memang nanti akan ditunjuk lagi oleh Pak Partolo dalam manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, di penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan di peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, 6 area perubahan ini kita masuk ke manajemen perubahan. Ini yang kami lakukan dari mulai penyusunan tim, rencana kerja selama 1 tahun, itu kita semua sudah siapkan dari awal, termasuk ada pencanangan pembangunan zona integritas, terus tiap bulan itu kami melakukan monitoring dan evaluasi, serta melaksanakan sosialisasi, baik kepada stakeholder maupun kita juga turun ke masyarakat dengan memanfaatkan Car Free Day dan acara-acara lainnya, baik dari acara kita maupun dari acara mitra-mitra kita. Terus perubahan pola pikir dan budaya kerja, kita juga bikin in-house training, mengajak BDK Pontianak, terus kita juga bekerja sama dengan teman-teman kita dari Mandiri, dan yang bisa melatih kita tentang service excellence dan sebagainya. Terus kita tiap Senin punya Senin Kame atau Senin Kami. Kame itu bahasa Pontianak artinya kami, di mana di situ kita melakukan monef setiap pekerjaan seminggu yang kita sudah rencanakan dan seminggu yang akan kita rencanakan ke depan terkait masalah tusi-tusi kita maupun acara-acara non-tusi yang menjadi agenda kita yang harus kita lakukan monitoring dan evaluasinya. Di samping juga capaian-capaian kecil atau capaian-capaian yang step by step yang kita inginkan dari proses pembangunan zona integritas ini. Terus kita juga melakukan penandatanganan piagam yang didukung dari beberapa pihak, termasuk dari Forkopimda dan para mitra-mitra kita, dari pembina-pembina kita untuk pelayanan publik, dari Ombudsman, terus dari Forkopimda yang berhubungan dengan kantor kita, kalau kami dari wali kota yang mendukung langsung tentang
pembangunan zona integritas ini yang berhubungan erat di wilayahnya beliau-beliau tersebut, di mana kita juga bersama-sama untuk melakukan pelayanan publik yang anti korupsi. Terus kita juga melakukan pembangunan bersama untuk terkait masalah PUG pada saat itu, karena kalau kita mengimplementasikan pengaruh utamaan gender, otomatis sarana prasarananya kita siapkannya pasti totalitas. Terus tools-tools yang kita siapkan terhadap layanan publik kita juga pasti maksimal yang kita bisa wujudkan. Terus kita juga membuat video-video dukungan, testimoni dari beberapa pihak, dari mitra kita maupun dari pimpinan daerah dan pimpinan-pimpinan Kementerian Keuangan yang tentunya mendukung dalam perjuangan pembangunan kita ini. Ini adalah bukti-bukti evidennya yang nanti bisa secara soft copy-nya juga untuk kami serahkan ke Mas Beni. Ini adalah susunan timnya kalau di KPKNL Pontianak, di mana kita menempatkan para pengawas dan jabatan fungsional di dalam koordinator 6 area perubahan tersebut. Ini adalah pelaksanaannya, eviden-evidennya. Dari setiap yang kita lakukan ini, mohon izin harus memiliki eviden. Jangan lupa kenapa medsos kita itu bisa begitu gencar, karena setiap yang kita lakukan itu kita tayangkan di medsos. Sehingga begitu nanti kita membutuhkan, itu eviden-eviden kita itu bisa dengan mudah diingatkan oleh medsos atau kita ambil dari medsos. Dari semua yang kita lakukan dalam proses pembangunan zona integritas ini. Ini yang sudah kami lakukan, termasuk kita juga membuat stakeholder gathering waktu itu, pemberian award pada mitra-mitra kita yang berprestasi, dan juga melakukan kampanye di masyarakat. Ini perubahan pola pikir dan budaya kerja yang kita lakukan. Ini ada pemilihan agen perubahan dan sebagainya. Terus kita melakukan internalisasi nilai Kementerian Keuangan. Terus kita setiap Kamis membuat Kamis Green, yaitu Kamis setara gender dan inklusi, yang kita menceritakan tentang artikel-artikel atau pengetahuan-pengetahuan tentang pengaruh utamaan, inklusif, terus tentang stunting, tentang kekerasan seksual di pekerjaan dan sebagainya. Terus kita juga melakukan open class pengaruh utamaan gender dengan melibatkan Kemenkyu Kalimantan Barat didukung oleh BDK dari narasumber pakar yang ada di Universitas Tanjung Pura. Terus kita juga melakukan webinar nasional untuk kesetaraan gender dan inklusif. Ini penandatanganan piagam yang didukung tadi oleh Bapak Wali Kota, ada OJK, ada Kepala Ombudsman, terus video-video dukungannya yang juga kita tayangkan di media sosial kita. Yang berikutnya adalah penataan tata laksana. Di penataan tata laksana ini yang kita lakukan adalah melakukan percepatan norma waktu layanan, di mana ini sangat nendang inovasi ini karena membuktikan bahwa kita sudah melakukan efisiensi terhadap waktu layanan yang biasanya itu akan memberikan nilai lebih bahwa bukti kantor kita sudah melakukan perubahan. Terus kita kuatkan dengan SK percepatan SOP layanan serta surat pernyataan penerapan SOP itu. Tentunya ini juga akan ada eviden-evidennya, pembuktian cara menghitungnya, pembuktian selama memberikan output layanannya, semuanya dimintakan bukti-buktinya. Terus kita juga melakukan digitalisasi layanan, di mana kami menyiapkan gerai layanan virtual, di mana di dalamnya itu sudah ada informasi, SOP, tarif, pengaduan online-nya, buku tamu online-nya, terus permohonan online-nya, dan kami pastikan di 2022 itu sudah 100% permohonan dari para mitra kita, stakeholder kita itu sudah melalui online. Di samping kita juga tetap memanfaatkan tools-tools yang telah disiapkan kementerian, baik itu SIMAN maupun e-auction,
maupun aplikasi-aplikasi yang memang disiapkan untuk mendukung pekerjaannya kita. Terus yang ketiga adalah keterbukaan informasi publik, di mana Strakom dan agenda publikasi yang biasanya diharapkan oleh kantor pusat kita juga kita lakukan dengan baik, ditambah dengan Strakom dan agenda publikasi dari kita sendiri, dari agenda-agenda kita sendiri, dari event-event yang memang kita siapkan yang bisa mendukung untuk suksesnya implementasi pembangunan zona integritas ini. Terus yang berikutnya adalah publikasi, edukasi, komunikasi. Jadi kita memanfaatkan semua platform yang disiapkan, baik itu Twitter, YouTube, maupun Instagram, maupun Facebook. Di samping kita juga memanfaatkan media-media konvensional yang ada di kota tempat kita bekerja, yang bisa untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan dari program-program kita ini. Ini percepatan SP layanan kita, termasuk salah satunya di kami itu kutipan risalah lelang memang 45 menit, dan untuk salinan risalah lelang 25 menit, terus terhadap layanan-layanan kekayaan negara itu PSP 1 hari dan sebagainya. Ini digitalisasi layanannya yang kita lakukan dengan gerai layanan virtual. Ini adalah keterbukaan informasi publik, di mana kita juga menjadi narasumber untuk acara bincang paginya di Rocan Q, maupun kita diajak podcast di RRI, atau diajak siaran di TVRI, atau diajak podcast di kita sendiri, maupun podcast dari saudara-saudara kita yang memang berkolaborasi dengan kita, sama-sama memperjuangkan untuk perbaikan pelayanan publik. Yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM. 2 hal yang dilakukan oleh KPKNL Pontianak, yaitu dengan penetapan kinerja pegawai, di mana sama-sama seperti KPKNL Semarang juga, kita pasti sudah penandatangan kontrak kinerja, SKP, terus pembahasan penetapan mutasi internal, maksudnya di internal kantor, untuk selalu membuat pasangan puzzle itu semakin lebih baik terhadap produktivitas kinerja. Terus kita juga selalu melakukan pemilihan base employee, base PPNPN, maupun base pegawai APT itu bulanan, dan pengembangan kompetensinya yaitu dengan melakukan training need analysis. Kita juga melakukan pendidikan pelatihan melalui KLC tentunya, dan kita memanfaatkan SSO DJKN yang diklat juga, terus pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal lainnya, yang waktu itu kita juga memanfaatkan yang diselenggarakan oleh BDK tentunya, yang diselenggarakan oleh Kominfo maupun yang diselenggarakan oleh KPK. Ini adalah bukti-buktinya, di mana kita selalu menunjukkan evidennya, karena salah satu kantor kita yang pernah gagal memang bukan di DJKN, itu karena punya agendanya, bisa menceritakan, tapi evidennya tidak bisa dimunculkan. Yang berikutnya ini pengembangan kompetensinya, yang kita membuktikan ada sertifikat dan sebagainya, terus badge-badge dari KLC, terus list-list dari pegawai kita. Terus ini kesempatan dari saudara-saudara kita, kalau ada yang ikut berhasil masuk tugas belajar dan sebagainya, itu kita sampaikan. Terus yang mengikuti program manajemen talent dari MTB itu juga kita sampaikan nota dinasnya. Yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Di dalam penguatan akuntabilitas ini yang dilakukan oleh KPKNL Pontianak itu ada 2 hal. Yang pertama adalah keterlibatan pimpinan, di mana pimpinan ini berkomitmen langsung turun bersama para pengawas dan JF, terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, perjanjian kerja, pemantauan capaian kinerja. Terus yang kedua adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja, di mana rencana kerja pada KPKNL Pontianak, lakinnya yang disusun oleh seksi HI, dan kompetensi terkait pengelolaan kinerja. Kedua hal tersebut evidennya ada ini, di mana kita melakukan refinement IKU juga, terus MONEF terkait bangunan ZI, penandatangan kontrak kinerja, terus kita penyusunan profil resiko,
Terus tiap bulan itu kita pasti melakukan Monef terkait mitigasi resiko, terus kode etik, terus benturan kepentingan, terus kita melakukan DKO juga, dan kita juga memonitoring refleksi capaian kinerja dari setiap bulannya. Ini adalah pengelolaan akuntabilitas kinerjanya. Ini adalah LAKIN yang disusun oleh Seksi HI dan rencana kerja KPKNL Pontianak pada secara tahunan. Yang kelima adalah penguatan pengawasan. Ada 3 hal yang dilakukan dalam penguatan pengawasan, di mana kita melakukan pengendalian gratifikasi dan keterlibatan pimpinan dan pengaduan masyarakat. Pengendalian gratifikasi ini kita juga sudah membuat SK di awal tahun pastinya, terus internalisasi yang kita lakukan setiap saat, karena di Senin Kamis itu, di setiap hari Senin itu, di situ kesempatan sebentar kita bisa selalu saling mengingatkan dan ada kesempatan untuk saling sharing knowledge yang bisa kita manfaatkan untuk internalisasi kode etik, gratifikasi, dan benturan kepentingan. Terus kita juga ada sertifikasi diklat terkait BIMTEK pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan oleh KPK. Ini kita bisa mengusulkan dan bisa ikut semuanya, dan kita garansi 100% dari pegawai KPKNL Pontianak sudah bersertifikat. Terus pembagian selebaran dan tayangan pola gratifikasi yang kita biasa lakukan kalau menyiapkan flyer-flyer dan barcode-barcode di ruang layanan kita. Terus kalau kita pas lagi ada acara olahraga bersama atau Car Free Day dan sebagainya, di situ kita manfaatkan untuk membagi selebaran tersebut. Terus keterlibatan pimpinan itu di dalam pembuatan profil resiko dan piagam manajemen resiko, Monef untuk manajemen resiko, dan internalisasi dan edukasi terkait SPIP. Yang ketiga adalah pengaduan masyarakat, di mana kita juga membuat SK identifikasi benturan kepentingan, terus pengaduan layanan yang secara online, yang hampir semua kanalnya kita buka, baik itu bisa melalui Instagram, Twitter, YouTube, bisa melalui WhatsApp bisnis, bisa melalui Wise, bisa melalui emailnya kita sendiri, maupun bisa melalui Halo DJKN. Dan semuanya itu kita buka, sehingga memberikan kesempatan yang sangat luas kepada stakeholder dan masyarakat bahwa kita siap untuk dikritik, kita siap untuk diberikan masukan, kita siap untuk dilapori terhadap hasil output layanan yang telah diberikan. Terus berikutnya adalah internalisasi dan sosialisasi pengaduan masyarakat. Ini yang selalu kita sampaikan, baik ke internal kita sendiri maupun ke mitra-mitra kita sebagai pengguna jasa pada KPKNL Pontianak. Yang terakhir adalah Monef pengaduan masyarakat dan pengendalian gratifikasi. Ini juga dengan menggunakan kanal-kanal yang sama yang telah disiapkan. Ini adalah bukti-buktinya, mana kita juga turun langsung ke masyarakat, walaupun pada saat itu masih pandemi, ini tetap kami lakukan. Ini kami lakukan di Taman Kota Pontianak dengan menggunakan masker dan sudah pasti protokol kesehatannya kami jaga bersama. Dan ini adalah tayangan-tayangan di ruang layanan kita yang menunjukkan kampanyenya kita, bahwa kita berkomitmen penuh untuk membuktikan bahwa kita menolak gratifikasi, kita juga anti pungli, kita juga tidak melakukan korupsi. Ini adalah bukti sertifikatnya yang dari KPK, dan ini adalah himbauan menolak bingkisan hari raya, terus dari yang selalu kita kirimkan kepada para mitra-mitra kita, dan kita di dalam surat dinas kita atau nota dinas kita ada kalimat-kalimat deklarasi kita yang mohon dukungan dan mohon bersama-sama untuk kita sama-sama mensukseskan pembangunan zona integritas pada KPKNL Pontianak. Ini adalah SPIP, Sistem Pengendalian Pemerintah, yang dan melakukan internalisasinya, terus profil risikonya, Monef manajemen risikonya, dan tayangan edukasi SPI di media sosial. Ini adalah terkait pengaduan masyarakat WES dan benturan kepentingan. Terkait ini juga tentang span lapor dan aduan layanan di WES yang semuanya kita sampaikan ke para stakeholder kita.
Berikutnya ini adalah yang terakhir, peningkatan kualitas untuk pelayanan publik. Ini yang dilakukan ada 3 hal, yaitu pelayanan prima, sarana dan prasarana, serta kepuasan pengguna layanan. Layanan prima ini kita dengan melakukan penetapan dan publikasi maklumat layanan yang pasti sudah kita pasang di area layanan kita, yang kita berjanji kepada para stakeholder kita, kepada para masyarakat yang kita layani, bahwa kalau kita tidak sesuai dengan janji kita, maka kita siap menerima segala konsekuensinya sesuai ketentuan. Ini adalah SK kompensasi kepada pengguna layanan. Ini berhubungan dengan bila layanan yang kita janjikan tidak kita tepati, maka kompensasinya itu akan kita berikan kepada pengguna layanan kita. Terus kita ada SK pelayanan APT yang responsif gender. Terus sarana prasarana di mana APT-nya kita sudah kita bikin modern, kita manfaatkan segala hal yang bersifat digital, dan kita berusaha untuk sudah cashless, di mana kita juga memanfaatkan QRIS-nya dari Bank Mandiri, terus edisinya Bank Mandiri, terus semua transaksi kita usahakan untuk menggunakan barcode, sehingga lebih memudahkan bagi para pengguna jasa kita. Terus di ruang kerja kita sudah rubah total, benar yang disampaikan Pak Partolo, di akhir 2021 itu kita sudah menyiapkan ruang kerja activity-based workplace, di mana sudah tidak ada lagi silo-silo, tidak ada lagi halangan-halangan komunikasi, sehingga para saudara-saudara kita ini bisa bekerja dengan pilihan suasana kerja yang diinginkan dari beberapa tipe pilihan ruang kerja yang kita siapkan. Yang ketiga adalah survei kepuasan pengguna layanan secara online. Ini harus kita jaga benar-benar, karena ini juga nanti berhubungan dengan IKPL kita, di mana nilai IKPL ini sangat berbanding lurus dengan layanan yang kita sampaikan kepada para pengguna jasa kita. Ini adalah bukti-buktinya, ini sarana prasarananya. Saya yakin kita bisa melakukan perubahan dengan biaya yang seminimal mungkin yang kita bisa lakukan. Survei layanannya dan sebagainya terhadap layanan kita yang kita himbau untuk diberikan dengan yang baik bagi hasil survei layanan kita. Ini adalah NKO pada KPKNL Pontianak. Saya yakin sama dengan Semarang. Yang disampaikan terakhir adalah di semester 1 2022. Berarti nanti yang disampaikan terakhir adalah di semester 1 2023. Melihatnya dari 2021, 2022, dan semester 1 2023. Dan kami juga masih tetap ada merah dan ada kuning tahun lalu, dan itu semuanya kita sampaikan kepada para penilai kita. Dan penilaian nanti juga tetap akan berjenjang, mulai dinilai dulu di tingkat eselon 1, baru kalau kita lolos tingkat eselon 1 kita naik di kementerian, baru nanti kita ke tim penilaian nasional. Di TPN ini karena Kementerian Keuangan sudah mandiri, maka tetap akan dinilai oleh Inspektorat Jenderal di asistensi dari Kemenpan RB. Ini adalah prestasi dan penghargaan. Waktu itu kita PUG juara 1 DJKN, terus kita dapat NKO terbaik di Kalbar, terus IKU presentase PKPA terbaik di Kalbar, terus penurunan standing utang negara dan pengelolaan penatausahaan BUMN, serta kita dapat penghargaan dari Pemprov Kalimantan Barat dan dari Bea Cukai dan dari Kanwil Perbendaraan. Kontribusi ke masyarakat yang kita lakukan, kami sangat bersyukur karena kebetulan kita memasuki bulan Ramadan juga. Waktu itu kita memanfaatkan bulan Ramadan sebagai bentuk sedekah kita pada saudara-saudara kita, dan kita juga mendukung UMKM, binaan-binaan kita, dan mendorongnya juga untuk ikut di lelang UMKM. Terus kita melakukan bakti sosial di hari-hari ibadah agama, terus berbagi edukasi, berbagi dan mengedukasi. Jadi pada saat kita berbagi, kita juga
berkesempatan untuk menyampaikan dan memberikan dari brosur-brosur yang telah kita siapkan untuk saudara-saudara kita. Ini demikian tadi 6 area yang kita lakukan. Terus yang perlu diperhatikan adalah yang field evaluation ini. Ini adalah semua pertanyaan yang ditanyakan ke KPKNL Pontianak waktu itu oleh tim penilai nasional. Tim penilai nasional itu berarti kita sudah lolos eselon 1, sudah lolos kementerian. Kementerian itu yang menguji dari inspektorat dan Organta. Setelah kita lolos, kita di tim penilai nasional. Tapi karena Kementerian Keuangan sekarang sudah mandiri, tetap yang menilai dari Inspektorat Jenderal dengan Kemenpan RB. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu telah disampaikan kepada kami. Demikian. Kami kembalikan kepada Mas Beni. Luar biasa Baik, nih, Mas Beni. Kasih applause dulu, Mas Beni. Baik, Kita terima kasih kasih applause dulu, Arif, luar biasa. untuk sharingnya yang luar biasa. Kita berikan applause bersama untuk Pak Arif. Terima kasih luar biasa. Baik, terima kasih Pak Arif atas sharing sessionnya yang sangat luar biasa, yang tentunya harapannya motivasi untuk seluruh jajaran KPL Semarang dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi untuk tahun 2023 ini. Selanjutnya tentunya kami akan buka ruang diskusi dan tanya jawab untuk rekan-rekan KPL Semarang. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaan pada Pak Arif yang mumpung pada kesempatan kali ini nantinya tentunya akan memberikan jawaban yang mudah-mudahan bisa memuaskan dari rekan-rekan sekalian dalam keberhasilan kita dalam membangun SETI BPK untuk tahun ini. Namun demikian, sebelum kami lempar ke rekan-rekan, mohon izin satu pertanyaan dari kami terlebih dahulu, Pak Arif. Baik, pertanyaan dari kami, Pak Arif. Seperti kita ketahui, Ternate dengan Pontianak tentunya baik frekuensi maupun volume pekerjaannya tentunya sangat beda ya. Tentunya volumenya di Pontianak tentunya lebih besar dan frekuensi pekerjaannya untuk lebih cepat ya. Demikian pula yang kami alami di KPL Semarang ini Pak Arif. Volumenya sangat luar biasa dengan tuntutan frekuensi penyelesaian juga sangat cepat. Dan dengan SDM yang ada sekarang yang menurut kami juga sebenarnya sudah cukup banyak, tapi kami selalu merasa kurang gitu. Jadi yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kiat-kiat untuk membiasakan diri atau menyempatkan diri dalam pembangunan SETI BPK ini, sehingga itu menjadi hal yang biasa atau menjadi hal yang sifatnya jadi budaya kerja kami, kaitannya dengan evidence tadi. Jadi kadang-kadang sebenarnya upaya-upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada stakeholder sudah kami lakukan sebenarnya. Cuman karena volume pekerjaan dan frekuensi pekerjaan yang sangat besar dan cukup tinggi tadi, kadang-kadang kami lupa untuk menyusun evidence tersebut. Jadi membiasakan diri untuk bikin undangan misalnya, kemudian notulen dan yang lainnya. Jadi kira-kira kiat-kiatnya seperti apa untuk bisa mencapai hal tersebut, Pak Arif? Terima kasih. Langsung aja ya, Mas. Iya, monggo Pak Arif. Izin Pak Partolo, terima kasih Mas Beni. Benar, frekuensinya jauh berbeda lah. Memang dari Ternate ke Pontianak ini hampir 5 kali lipatnya memang Pontianak. Dan itu kita sadari bersama. Dengan wilayah kerja juga, kalau dari luasnya memang luas Ternate, tapi kalau dari daratannya memang di sini juga lumayan. Karena dari perbatasan Malaysia sampai di Ketapang tentunya. Kita juga menyadari frekuensi pekerjaannya jauh berbeda banget, dan kita juga SDM-nya sudah tinggal 10 Pak pelaksananya. Sudah tinggal 10, memang kita ada JF-nya dan kita ada pengawasnya, jadi dengan target yang seperti Pontianak saat ini dengan jumlah pelaksana yang 10, ya saya kira nggak terlalu berkeringat sih, karena keringatnya sudah nggak ada. Jadi itu kita lakukan bersama. Tapi kita juga tidak lupa bahwa kita juga dulu
mohon izin Pak Partolo, kita dididik Pak Partolo itu jawabannya cuma bisa siap. Nah, jawaban cuma bisa siap ini kita selalu elaborasi. Kami sama-sama mau berjuang bahwa keluarga kita kalau mau naik kelas ya WBK. WBK itu bukan lomba, WBK itu bukan kompetisi. WBK itu akreditasi. Kalau kita mau naik kelas ya WBK. Apalagi WBK sekarang wajib. Dan setelah wajib, kita mempertahankannya, kita harus naik kelas ke WBBM. Mau tidak mau, kita ke depan diperhadapkan dengan kualitas layanan yang memang harus sudah bersih. Jadi mau tidak mau, sarana prasarana kita penuhi, SDM yang jumlahnya terbatas, kita crossing tusinya. Itu yang kami selama ini lakukan. Kita crossing tusinya, saya juga menyadari bahwa kita juga tetap harus work-life balance, kita juga harus tetap bisa menentukan tusi-tusi kita yang sebenarnya tusi aja kita juga sudah teler, kan gitu. Ditambah lagi agenda-agenda pekerjaan yang ekstrakurikulernya juga banyak. Tapi jangan lupa, ekstrakurikuler itu harganya 4 poin dari satu ekstrakurikuler. Makanya NKP kita pada tahun ini itu NKP yang sangat barokah. Karena kalau kita punya 4 hasil kinerja tambahan kita, itu berarti sudah 16 poin kita skornya. Itu hadiah dari Gusti Allah yang patut kita syukuri. Nah, tapi itu kan dari pekerjaan ekstrakurikuler gitu loh. Kita bangun zona integritas, kita ikut PUG, berarti 2 HKT-nya. Terus kita ikut Kemenq UMKM, berarti 3 kita. Makanya kenapa kadang saudara-saudara kita di tempat yang sibuk, karena mungkin ekstrakurikulernya nggak ada, ya HKT-nya nggak ada. Padahal dari skor kita yang maksimal cuma dapat 105. Ini sih sebenarnya yang membuat motivasi kepada semua saudara-saudara kami di sini, nanti boleh ditambah dari adik-adik yang lainnya, bahwa kita memang sama-sama, karena mau tidak mau kita harus naik kelas, kita harus bisa buktikan KPKNL Pontianak yang kemarin sudah gagal ini tetap harus bisa WBK. Nah, harus bisa WBK harus tetap bahagia juga. Pakai ilmunya Mas Partolo, jangan kerja terus, sering-sering healing gitu. Jangan ninggalin ngopi. Kita juga sering tetap ngopi, healing tetap, jalan-jalan tetap gitu. Tapi kerja juga tuntas, iku hijau semua, kan begitu. Karena kita sudah di JKN, jadi wajib memang ikunya harus hijau. Demikian Mas Beni. Baik, terima kasih kasih Pak atas jawabannya yang Tanya luar dong, biasa. Pak Arif. Boleh Pak Partolo. Nah, nanti yang lain monggo ya disambung ya. Gini yang mau saya tanya sedikit aja. Tadi saya lihat sangat detail ya di 6 area perubahan tadi yang dibuat oleh masing-masing tim. Saya lihat itu sangat luar biasa ya. Kemudian tadi juga diceritakan mengenai SDM. Saya lihat kok cuma 10 gitu kan stafnya. Kemudian ada jagung dan lain-lain. Saya kira itu sampai mendapat predikat ZIWBK dan persiapan-persiapan yang bagus tadi itu saya kira perlu diacungkan jempol. Mungkin yang saya tanyakan Pak Arif terkait dengan antusiasme pegawai ya, bagaimana kita lihat di Pontianak ya pegawainya terbatas tadi 10, di Semarang ada kalau nggak salah ada 37 Pak Arif. Ada 37 ya, karena wilayahnya juga sama ya, kita sama-sama mungkin dalam melaksanakan tusinya juga padat ya. Saya hampir sulit untuk mempertemukan teman-teman sekaligus bersamaan. Nah, bagaimana caranya untuk membangun ya, antusiasme, semangat daripada kita semua untuk terus ya, karena untuk ikut dalam ZIWBK atau WBBM itu memang kita harus kita lihat ya, kita tidak boleh lengah gitu, karena dalam setiap jam waktu kita sepertinya diintai dengan ZIWBK supaya kita tidak ada kesalahan atau kekurangan dalam memberikan pelayanan. Nah, ini gimana nih Pak Arif untuk membangun
Izin Pak Partolo. Jadi Ya. mohon izin Pak Partolo, tadi yang 10 itu pelaksana. Oke. Jadi JF-nya tetap di luar yang 10 itu. Pegawainya, maksudnya begitu. Ya, ya. Jadi pelaksananya 10, itu yang adik-adik kita itu. Jadi kami bersepakat untuk setiap Senin tidak ada yang meninggalkan kantor Bapak. Karena kan TUSI kan jalan terus nih. Pasti kan isinya kan dinas terus, nggak ada yang di kantor nih. Itu kami bersepakat setiap Senin kami pasti ngumpul. Di Senin kami itu, di mana kita bisa saling curhat, kita bisa saling ketemu. Nah, kalau untuk ketemu di kesempatan yang lainnya, kami tetap memanfaatkan tim, kami memanfaatkan Zoom, kami memanfaatkan komunikasi secara virtual. Nah, terus untuk meningkatkan antusiasme yang selama ini kami lakukan, karena kami punya kebiasaan berkumpul dan saling guyup begitu, itu yang menguntungkan bagi kami untuk selalu saling berbagi, Bapak. Kita pasti punya masalah. Kita pasti punya masalah keluarga sendiri, kita punya masalah keluarga kantor, kita punya masalah pribadi, kita punya masalah pekerjaan. Nah, kita saling curhat, kita saling berbagi, kita saling membantu selama bisa, sehingga kita sama-sama selalu menjaga untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena perlu disadari juga bahwa pada awal perjuangan kami sempat tersenggol dengan pemberitaan koran yang sebenarnya tidak terjadi di kami. Tapi itu kami bersyukur bahwa memang kita buktikan sendiri bahwa keluarga kita memang sudah berubah. Keluarga kita memang sudah bersih. Di awal-awal kami melakukan profiling, Bapak. Jadi bagaimana kita mengetahui gaya hidupnya kita, ya termasuk saya sendiri dan kita semua, seberapa banyak hartanya kita, seberapa pengennya kita untuk menyalurkan kebahagiaan kita, semuanya tercapture di dalam profiling yang kita lakukan. Hal ini bisa menjadi tolok ukur bagi kita sama-sama untuk saling menjaga, untuk saling menyelamatkan keluarga kita. Nah, melakukan hal ini memang butuh energi, butuh waktu, butuh menyisihkan di luar TUSI kita. Itu memang mungkin di setiap daerah akan berbeda-beda rasanya, antara di Ternate maupun di Pontianak rasanya tetap berbeda, apalagi Semarang, apalagi di kota-kota besar di Jawa pasti sangat berbeda rasanya. Tapi semuanya saya yakin kita pengen kita berubah. Kita pengen pasti keluarga kita jadi lebih baik, itu pasti pengen. Kita pengen pasti dihisap lebih sebentar, masuk surga. Nggak ada yang nggak pengen, saya yakin itu. Nggak ada yang kita pengen itu sudah dihisap di sana, dicelupin lama banget gitu sampai kita gosong semua, nggak ada yang mau begitu. Saya yakin saudara-saudara kita itu pasti mau berubah, pasti mau jadi lebih baik, pasti mau bangga kalau kantornya kita itu keren loh, KPKNL Semarang nih. Sekarang nggak ada yang begitu-begitu, nggak ada yang aneh-aneh, dilayaninya cepat, terus orangnya ramah-ramah, orangnya kejatuhan kursi aja tetap senyum, kan keren gitu loh. Itu yang saya yakin nggak cuma di Semarang Pak Partolo, dimanapun itu pasti kita mau begitu. Nyatanya teman-teman kita di Biak juga sudah. Nyatanya itu di Lahat juga sudah. Nyatanya di pelosok-pelosok penjuru tanah air kita sudah. Pasti kita semua bisa. Pasti antusiasme ini akan bisa kita dapat. Apalagi yang mimpin ganteng. Toh? Ganteng, ramah, luar biasa, nggak pernah marah. Wah, itu malah tambah lebih gampang lagi. Kalau ada penobatan akhir bulan ini, mungkin bisa dinobatkan WBK akhir bulan ini Semarang. Demikian Pak Partolo. Oke, makasih Pak Beni. Mungkin yang lain Pak Beni. Monggo silakan. Baik. Monggo rekan-rekan yang lain silakan. Baik ini.
memanfaatkan kesempatan yang luar biasa dengan Pak Arif Dika ini. Monggo silakan. Pak Agus Tre, monggo silakan. Kasih KI kita. Apalagi yang ini nanti jadi koordinatornya Mas Agus Tre, Mas Bartolo. Wah, itu Jumat depan aja sudah berubah total itu. Ampun Pak. Iya nih, memang Ini- betul tadi yang disampaikan Pak Arif ini. Kita perlu kumpul-kumpul ini, jangan tusi terus Iya. gitu kan. Iya. Kita baru, selama saya di sini 4 tahun, baru sekali nih kita healing ke mana? Ke Borobudur ya, Mas Tri Ismail. Ya. Nah, itu. Nah, Healing-healing ini itu kelihatannya penting, Pak Bartolo. frekuensinya perlu banyak ini. Jadi Pak Sigit ini, monggo Pak Sigit. Pak Sigit ini kerja terus ini Pak Sigit. Monggo Pak Sigit disapa mungkin rekan seangkatannya Pak Arif Dika. Mas Sigit, terus di situ ada Mas Is Monggo yang lain, juga. silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum siang Pak warahmatullahi Bartolo, Pak Arif Setiawantika, rekan-rekan pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan teman-teman KPKNL Semarang yang berbahagia. Saya ingin menanyakan terkait kebetulan saya diamanati untuk menjadi Ketua Pokja Penataan Tata Laksana. Terkait percepatan SOP, apakah bisa dilakukan ditetapkan percepatan SOP secara maksimal, karena ada masukan dari pihak ada masukan juga kalau misalkan dipercepat sampai maksimal, nanti untuk selanjutnya tidak bisa di-press lagi lebih cepat lagi, jadi dikasih ruang untuk perbaikan di kemudian di periode selanjutnya. Jadi percepatannya tidak masih ada ruang untuk lebih dipercepat lagi untuk mungkin tahun berikutnya waktu mau ke WBBM gitu. Kemudian terkait ini di digitalisasi layanan di kita sendiri di Kementerian Keuangan maupun DJKN sudah terdapat banyak aplikasi digitalisasi layanan. Apakah itu bisa dihitung sebagai digitalisasi layanan yang sudah dilakukan? Kemudian di unit-unit kerja lain kan banyak juga digitalisasi layanan yang bisa kita adopsi, kita terapkan di KPKNL Semarang. Apakah itu bisa dihitung sebagai penerapan digitalisasi layanan? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit, mohon izin Pak Bartolo. Benar, jadi penataan tata laksana Mas, kalau percepatan SOP-nya itu bertahap Mas. Memang harus bertahap. Dan yang harus ditanya itu tim teknisnya Mas. Jadi kalau kita bikin kutipan, JF pelelang dan para pasukannya harus kita tanya sanggup atau tidak. Karena kalau tidak sanggup, kita cilaka. Karena kita punya SK kompensasi, kita punya janji layanan, terus itu diuji. Kita nanti ada metrik pengujiannya, cara menghitungnya. Bagaimana kamu melakukan pemberian kutipan risalah lelang, kamu janjikan 2 jam misalnya. Realisasinya mana? Cara menghitungnya gimana? Nah itu ada Mas. Jadi bertahap Mas Sigit. Jadi jangan langsung ini terus ditanya tim teknisnya juga terkait masalah PSP, masalah layanan kekayaan negara, Kasih PKN dan pasukannya harus ditanya. Terkait penilaian harus ditanya dari tim penilaian. Terkait masalah PN harus ditanya dari teman-teman teknisnya. Dan tidak harus semua dipercepat Mas Sigit, enggak. Tapi kita punya inovasi-inovasi unggulan yang non aplikasi. Inovasi unggulan yang terkait dengan output layanan langsung. Yang berikutnya terkait masalah digitalisasi layanan yang tidak dibikin sama kita, itu ya kita tidak bisa klaim. Yang sudah disediakan kayak Sakti, Siman, terus kayak Sibankum,
kayak yang dibikin oleh dari kantor pusat kita, ya enggak. Tapi kita bisa melakukan replikasi inovasi. Misalnya kita tahu ada aplikasi administrasi yang bagus yang di luar OA punyanya KPKNL Tarakan misalnya tentang kearsipan. Kita bisa replikasi dengan kita modifikasi. Tidak boleh 100% utuh. Nah, itu yang bisa dianggap sebagai replikasi. Dan itu menguntungkan kedua belah pihak. Tarakan untung untuk maju WBBN karena direplikasi, dan KPKNL Semarang untung karena sudah melakukan replikasi, tidak perlu melakukan inovasi dari awal. Itu yang bisa kita lakukan terkait masalah aplikasi. Dan inovasi tidak harus aplikasi, Mas Sigit. Inovasi itu bisa kami membuat pengantaran produk layanan. Pengantaran produk layanan itu sebagai salah satu janji kompensasi. Apabila layanan itu tidak diberikan dengan baik, maka stakeholder berhak menerima kompensasi berupa pengantaran produk layanannya kami ke tempatnya stakeholder. Atau kita juga bisa seperti penyediaan sarana prasarana yang mendukung untuk kaum rentan atau yang inklusif. Itu juga bisa dijadikan inovasi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya. Monggo rekan-rekan yang lain silahkan. Mohon izin Pak Partolo, Mas Beni, Mas Agustre, yang dipelototin di field evaluation-nya ya nantinya ya. Jadi gini, yang harus dijaga ini Mas Partolo, yang kita semua waktu itu hampir susah menjawab, itu Google Review. Google Review terkait KPKNL Semarang kita bongkar semua ke belakang tuh. Nah di kami itu ada Mas, dulu dijelek-jelekan. Itu diangkat sama penilainya. Google Review. Terus bagaimana caranya kita bisa memberikan komentar. Sementara pada saat kita dinilai, Google Review itu tidak di bawah kendali kita. Akun atas nama KPKNL Pontianak itu kan akun yang dibuat begitu saja oleh entah tidak tahu siapa di Google Review itu. Nah, itu semua komentar di bawahnya jelek kita nggak bisa komentarin masalahnya. Nah itu dimasalahin. Padahal kita udah jelasin. Kita untuk mengambil hak untuk pengelolaan itu tidak gampang dari Google, tidak mudah untuk memberikan. Tapi yang penting kita sudah mengirimkan surat untuk mengklaim terhadap akun terkait kantor kita. Itu Google Review itu. Terus yang pasti termasuk di Kanwil dan di KPKNL kemarin memang kita hampir tidak bisa menjawab karena memang kenyataannya seperti itu. Terus hasil survei layanan Mas, hati-hati Mas. Kita 2021 itu dapat bintang 1. Bener Mas. Kita tahu persis itu. Jadi betul-betul kita pastikan memang membangun untuk yang sudah pernah gagal itu lebih berat. Karena kita harus memperbaiki luka yang pernah terjadi. Nah, itu yang selalu kami wanti-wanti, selalu kami ya pasti tentunya melakukan permohonan maaf dan sebagainya, memperbaiki dan berjanji untuk selalu meningkatkan layanannya kita. Itu yang pernah terjadi di KPKNL Pontianak. Izin Pak Arif Tika. Siap. Karena saya di layanan publik, itu di pelayanan publik itu kita fokusnya ke apa ya Pak Arif ya, biar kita nggak lari-lari tapi fokus ke situ Pak Arif. Karena kan kita di depan nih di layanan publik, jadi apa sih yang perlu kita fokuskan di layanan publik itu Pak Arif? Di pelayanan publik sudah pasti yang akan dijadikan tolok ukur rapot kita itu kan hasil survei ya Mas. Hasil survei yang bisa dari semua yang kita kerjakan ini, baik mulai dari semua 6 area perubahan ini, nah kan hasilnya kan output pelayanan kita, output pelayanan publik pasti. Nah
Itu yang menjadi feedback untuk diukur kita berhasil atau tidak, itu kan dari hasil survei. Nah, jadi harus kita pastikan seksi yang menangani dengan responden yang kita pilih, itu harus betul-betul kita paham respondennya. Misalnya nih, nggak mungkin Mas Agus Trek kita paksa untuk mikirin PKN kan begitu. Kasih PKN dan jajarannya pasti kenal sama satker yang mau jadi responden. Lo harus kenal. Lah kalau nggak kenal kita bunuh diri, nggak usah ikut pembangunan ZI kita. Itu yang terjadi di 2021. Karena waktu itu terjadi perpindahan mutasi ya Pak Partolo, mohon izin waktu itu Pak Partolo. Begitu kita masuk, survei sudah berlangsung, semua yang dibagi tidak ada yang kenal. Itu sama aja kita nggak usah ikut bangun ZI. Jadi bisa dipastikan koordinator bidang lelang dengan jajaran GF-nya dan para tim lelangnya harus responden yang betul-betul kita paham banget. Kalau kita pernah bikin luka terhadap responden itu, kita pastikan sudah diperbaiki dengan baik. Gitu. Jangan sampai kita orangnya kalau ikut kita layani lelangnya itu di belakangnya Mbak Tutut Mas Wahid ya? Oh bukan ya? Kalau di belakangnya yang kita layani itu ternyata dia selama ini itu bermasalah terus dengan kita ikutkan responden, nah kita cilaka langsung dapat bintang 1. Kan gitu. Jadi kita pastikan betul-betul. Jadi nanti filter terakhirnya pasti di tempatnya Mas Agus Trek dan di Pak Partolo. Bahwa PN memilih responden, PKN memilih responden, penilaian memilih responden, terus lelang memilih responden. Kan 4 ini nih yang punya mitra. Di samping kita bisa Kanwil sebagai pembina atau saudara-saudara Kementerian Keuangan yang lainnya yang kita pastikan dekat dengan kita yang memang selama ini telah menggunakan jasa kita pada masa periode yang dibolehkan. Jadi memang kita dibatasi masa periode pelayanan kita untuk bisa minimal 100 responden yang kita pilih. Dari 100 responden yang kita pilih itu, 30 responden akan dipilih acak oleh tim penilai nasional yang akan mendapat responden blast-nya itu untuk surveinya. Ini harus betul-betul kita pastikan jangan sampai kita salah memilih responden. Saya yakin itu sih Mas, kalau kita hasil layanan publik kita sudah berubah, terus 6 area perubahan itu kita punya evidennya semua. Bukan punya programnya, punya evidennya, punya buktinya. Bahwa apa yang kita ceritakan ada buktinya, ada tayangan medsosnya. Itu saya yakin sih sebenarnya. Pasti lolos, nggak mungkin nggak lolos. Mungkin ada yang mau ditambahin Mbak Indah, Pak Iqbal, Mas Fazli? Ya, siap. Izin nambahkan dikit mungkin Bapak. Ya, betul yang terkait survei itu. Jadi sebelum survei dari tim penilai, kita juga sebenarnya ada survei yang kita bikin sendiri di kantor. Jadi setiap tamu yang sudah menerima layanan, kita minta untuk mengisi survei. Nah itu kemarin kebetulan di tim penilai juga dikonfirmasi, itu harus ada monefnya minimal, kalau nggak salah triwulanan, ada monef terkait survei itu. Nah hasil monef itu juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih calon responden nanti di tahapan penilaian kementerian. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Mas Fazli. Oke, terima kasih Pak Arief. Berarti kita bisa memulai prasurvei ya Pak Arief? Ya, betul. Monggo rekan-rekan yang lain. Lanjut. Silakan. Izin Pak Partolo, Pak Arief Tika, karena kebetulan sudah secara formal KPKN Pontianak ditunjuk selaku mentor untuk KPKN Semarang, mungkin izin nanti akan kami bikin grup WA Pak antara Pontianak dengan Semarang, kalau bisa ya biar menjaring banyak pertanyaan atau banyak masukan, mungkin sekalian saja dengan Serang Pak Arief Tika ya. Iya, siap. Terus semua dokumennya boleh diambil alih Mas. Jadi supaya nggak bikin dari awal lagi.
Oke. Mungkin nanti akan kami bikinkan grup WA sekaligus mungkin untuk panduan atau pedoman kelengkapan dokumen kami mungkin dapat dibagikan link dokumen yang pernah KPR Pontianak sudah pernah disampaikan melalui dia ya, mungkin dalam pembangunan ZIWBK tahun kemarin. Bisa kita contoh lah Pak Arif mungkin seperti itu. Baik, monggo rekan-rekan yang lain silahkan. Boleh lagi Ayo, Pak Arif. Boleh Mas, Tim yang boleh. lain. Siap. Ya, silakan. Terkait APT nih Pak Arif nih, standarnya kayak apa sih Pak Arif untuk layanan yang bagus untuk bisa menunjang layanan secara umum gitu Pak Arif? Misalnya kayak mungkin perlu antrian atau mungkin perlu yang pokoknya perlengkapan apa sih yang diperlukan untuk standar layanan yang baik Pak Arif, termasuk SDM Pak Arif? Yang sudah pasti kalau SDM kan pasti dijadwalkan ya Mas kalau di APT ya. Terus di APT itu kita membuktikan cashless itu kan pasti kita terhubung dengan perbankan yang ngurusi terkait uang jaminan kita, terkait piutang dan sebagainya. Itu kita tinggal minta edisinya sama QRIS-nya dari mereka. Itu sudah membuktikan kalau kita ada inovasi cashless. Terus di sekitar APT di situ ada layanan maklumat layanan janji tadi Mas. Janji yang memang ditandatangani oleh pimpinan dan level layer keduanya dari semua pengawas dan DF. Terus kita di situ kalau antrian bebas ya Mas. Harusnya kalau Semarang ada sih. Kalau di daerah-daerah yang mungkin jauh dari Semarang mungkin antrian mencetnya sekarang, minggu depan baru dipencet berikutnya, kayaknya begitu ya Mas Partolo. Tapi kalau di Semarang harusnya ada sih, harusnya. Kalau perlu, kalau pengen nggak beli ya online Mas. Lebih keren lagi kalau misalnya pengen, dulu yang pernah punya itu Tangerang 1, zamannya Pak Bakti. Itu kalau pengen bisa dengan begitu. Kalau saya, ya kalau bisa ada space untuk co-working space-nya biar kecil, ya keren juga, nggak apa-apa. Ada 1-2 PC yang kita taruh di situ sebagai untuk para stakeholder kita yang pengen memperbaiki terhadap pengajuan layanan dan sebagainya, sehingga kita memberi kesempatan mereka untuk bisa lebih nyaman lagi di kantor kita. Kami, kalau yang lainnya termasuk masalah memberikan minuman dan sebagainya itu saya monggo sajalah. Itu malah Pak Partolo lebih ahlinya, saya yang didik beliau dulu itu. Bikin APT yang lebih nyaman. Terus kalau kita mau meningkatkan ke lebih inklusif atau setara gender gitu ya pasti banyak yang harus disiapin, kayak ada ruang laktasi, terus kayak ada kursi roda, terus ada jalur guiding float dari karet, terus ada alat bantu tunanetra, ada alat bantu baca, ada alat bantu layanan untuk huruf braille dan sebagainya. Nah, itu lebih keren lagi kalau itu mau disiapin. Tapi prinsip sekarang pasti Semarang sudah keren sih. Demikian sih Mas. Makasih Pak Arif. Baik, monggo dari rekan yang lain, mungkin dari teman-teman Jafung, kami persilahkan. Mas Dani ini sibuk terus Mas Partolo, Mas Dani. Iya nih. Yang lain monggo, yuk. Saya nyimak aja Pak Arif. Mas Arif, Mas Agus Kurniawan ini biasanya nih Mas Agus Kurniawan. Pak Dani monggo Pak Dani. Sementara belum Pak. Baik, izin Pak Arif mungkin nanti kalau memang grup WA antara Pontianak dengan Semarang sudah terbentuk, mungkin nanti izin kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa disampaikan sekarang, mungkin nanti akan bisa disampaikan oleh rekan-rekan di grup WA nanti Pak Arif. Siap. Insya Allah siap mendukung sepenuhnya Pak Partolo beserta jajaran
Ada lagi yang lain? Monggo, Mas Beni. Izin Bapak, mungkin sepertinya rekan-rekan yang lain mungkin saja ada pertanyaan tapi mungkin belum bisa tersampaikan sekarang. Mungkin untuk kesempatan kali ini sepertinya kita sudah sangat berterima kasih untuk kesediaan Pak Arif Tika, Pak, untuk mengisi kegiatan sharing session pada kali ini untuk membagi pengalaman, memberikan motivasi untuk teman-teman KPN Semarang dalam membangun ZIWBK tahun 2023 ini. Untuk itu izin Pak Partolo, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Arif Tika, Kepala KPKN Pontianak beserta jajaran dalam membagi pengalamannya pada KPN Semarang. Mohon nanti ke depan tidak tetap nanti akan kami repotkan Pak Arif Tika untuk membantu kami dalam membangun ZIWBK, membantu kami dalam meraih predikat ZIWBK tahun 2023 ini nanti. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Pak Partolo mungkin mohon izin dapat menutup kegiatan kita pada hari ini. Baik, makasih Mas Beni. Ya, sekali lagi teman-teman, tadi kita sudah melihat ya langsung nih presentasi dari punggawa kita ini, tokoh kita Pak Arif Tika yang tidak diragukan lagi. Tadi kita lihat begitu detailnya tadi yang disampaikan terkait dengan 6 area perubahan yang perlu menjadi perhatian teman-teman semua. Kemudian permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan terjadi, bagaimana memitigasinya, bagaimana langkah-langkah kita untuk menyikapi itu semua. Jadi sekali lagi mungkin masih banyak PR dari KPKN Semarang yang harus segera ditindaklanjuti Pak Arif Tika. Mungkin nanti saya mohon bantuannya apabila ada teman-teman yang akan konsultasi, minta informasi dan lain-lain di luar acara hari ini. Semoga sudah menjadi sudah disampaikan Pak Arif Tika pada sore hari ini ya, dan kita semua menjadikan catatan amal baik buat kita semua. Amin. Dan kita berharap kita selalu diberikan kesehatan dan kita sukses dan lolos dalam mengikuti ZIWBK dan WBBM. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Pak Arif Tika beserta tim yang saya tidak sebut satu persatu. Sukses untuk kita semua. Matur nuwun. Amin. Amin. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Partolo, Mas Beni, Mas Aris dan beserta tim. Kita mohon izin nggih. Sun Mas. Siap. Assalamualaikum. Sedikit mengingatkan untuk rekan-rekan sebelum lift, mungkin mengingatkan untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami sediakan. Oh siap. Terima kasih Pak Arif Tika. Terima kasih Pak Partolo. Teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih Pak Partolo, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih. Siap Pak. Udah.